Saya hanya bawa oleh-oleh foto penderitaan di kos-kosan. Mahasiswa baru Undip yang saya cintai, saya banggakan. Hidup mahasiswa baru. Luar biasa. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, Anda yang mengambil tongkat estafet memimpin Republik Indonesia. Siap? Kok lemes suaranya? Enggak yakin pada dirinya. Siap? Ah, ini sudah ada tanda-tanda. Ini ada berapa mahasiswa baru? 5.000. Bung Karno hanya meminta 10 orang pemuda, dia katakan aku goncang dunia, apalagi 5.000. Siap goncang dunia? Hebat. Yang tinggal di kos-kosan, angkat tangan. Serius ya, ini serius ya. Jangan main-main karena doa saya itu biasanya diijabah. Yang tinggal di kos-kosan, artinya apa? Anda calon memimpin Republik ini. Kenapa? Kenapa saya katakan tinggal di kos-kosan? Karena orang yang tinggal di kos-kosan berada dalam tekanan. Tekanan ekonomi, tekanan menahan rindu tidak ketemu dengan orang tua, hidup pas-pasan. Manusia yang berada pada dalam tekanan, itulah insya Allah akan memimpin Republik bahkan dunia nanti ke depan. Kenapa? Tahu kenapa? Karena manusia yang berada dalam tekanan, dia ibaratkan berlian yang berada di perut bumi. Dia diperebutkan manusia, dan itu adalah Anda. Mau lihat foto yang sama-sama nasib Anda? Ini ada fotonya. Nih, tinggal di kos-kosan. Itu saya hanya bawa oleh-oleh foto penderitaan di kos-kosan. Tiga puluh tahun yang lalu saya katakan aku lahir miskin, dihina dan tinggal di kos-kosan. Tapi jangan sampai saya mati dalam keadaan miskin dan hina, itu adalah salah saya. Tahu anak-anakku, ini jangan 1 jam Pak Rektor, 2 jam. Anak-anakku, ada juga di sana kesedihan, sakit hati tak berdarah. Ada cinta di sana, tumbuh tapi ditolak. Dan aku beritahu, tunggu 15 tahun kemudian Anda menyesal menolak saya. Dan itu terjadi setelah 15 tahun. Kami ketemu, dia salaman, mengatakan, Kak bisa nggak diulang 15 tahun yang lalu? Sudah terlambat. Ada yang mencintaiku di saat saya menderita. Tapi anak-anakku nggak boleh pacaran. Kejar cita-cita. Lah kenapa tunjuk di sampingnya? Kejar cita-cita. Yang laki-laki jangan kalah dengan perempuan. Yang perempuan jangan kalah dengan laki-laki. Siap? Anak-anakku, yang menentukan masa depanmu adalah hari ini. Kamu bermain-main hari ini, 20 tahun, 15 tahun ke depan menyesal. Dan menyesalnya sampai liang lahat. Tapi kalau hari ini kerja keras, lihat di atas, struggle now, insya Allah 15 tahun
kebahagiaan menjemput kamu di depan pintu gerbang untuk sukses. Tapi kalau hari ini bermain-main di kampus Undip, wassalam. Penderitaan menghadang nanti 15 tahun kemudian. Dan tidak ada pilihan lain. Sekarang, berjuang sekarang, menikmati kemudian, atau main-main sekarang, menderita kemudian. Tidak ada pilihan di tengah. Pilih mana, berjuang atau hura-hura? Berjuang atau hura-hura? Nanti nak, kan ini masuk kuliah. Usahakan IP minimal 3,5. Kalau bisa 3,95. Bisa? Persoalan IP ada di sini. Ada kemauan keras, ada keinginan keras, pasti bisa. Pasti bisa, Anda bisa. Ingat, Anda adalah putra putri terbaik. Lulus tidak sembarang di sini Undip. Ini Undip melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik. Dulu Menteri Pendidikan ya, itu sahabat saya, hebat beliau. Ini banyak yang berguguran. Berapa yang mendaftar Prof dulu? Bayangkan, 96% gugur dan 4% Anda ada di dalamnya. Anda adalah putra terbaik bangsa. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya supaya kami tahu Anda ini mau kemana. Angkat tangan ya. Jangan ada angkat tangan 2 kali. Kalau ada yang angkat tangan 2 kali, itu tidak jelas hidupnya. Yang pertama, yang mau jadi pegawai, dosen, pegawai macam-macam, angkat tangan. Oke, ini mau jadi profesor nih. Yang mau pengusaha kaya raya. Waduh. Ya, Pak Rektor, ini kayaknya ini ya, saya harus ajarkan bisnis ini. Ya, ajarkan bisnis ya. Oke. Mau jadi pengusaha? Pengusaha masa muda, tua kaya raya, mati masuk surga. Jangan dibalik. Hura-hura masa muda, tua kaya raya, mati masuk surga. Bohong itu. Itu nggak benar, itu penipuan itu. Siap ya? Syarat pertama untuk jadi pengusaha mulai hari ini. Belajar sambil berbisnis. Mulai hari ini, jangan tunda waktu. Tahu pemain Spanyol yang baru? Siapa namanya? Yamal. Latihannya dari SD, SMP, SMA. Maradona juga demikian. Ruth Gullit juga demikian. Itu dilatih. Nanti selesai kuliah, cari di luar jual cendol. Bukan proses uangnya, tapi melatih mental Anda, mematikan keraguan, gengsi, malu bukan pada tempatnya. Dan itu yang paling berat. Apalagi yang punya pacar. Bila perlu, tukang batu. Selesai kuliah, kami selesai kuliah, kerja saya jual ikan. Saya pernah jual batu. Dan bukan setelah kuliah, kelas 3 SD. Jual batu gunung, harganya kami masih hafal, saya masih hafal sampai hari ini. Harganya berapa? 16.000 1 kubik. Ini sampai melepuh. Ini jempol dengan sama. Ini melepuh tangan, umur 9 tahun.